Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Eh, kita kembali berjumpa pada pertemuan perkuliahan kita ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, nikmat iman, juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari eh, segala virus. Apalagi hari ini ya lagi banyak makin meningkat virus COVID-19 di Indonesia. Semoga kita semua bisa terhindar. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai itu pertanian, ya. Oh, pastinya teman-teman eh, nggak asing lah, karena dari sektor ekonomi ini kita bisa makan, bisa memenuhi segala kebutuhan hidup ya, terutama di pangan. Nah, dan sektor pertanian ini juga menjadi hal yang penting bagi sistem perekonomian kita karena eh, dia yang memasok satu pangan ya, terus merupakan faktor produksi yang amat sangat penting gitu. Nah, makanya sebenarnya kalau pertanian ini ada di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sebenarnya masuk di pasal 3 segala faktor produksi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak itu harus di, harus dipegang oleh pemerintah. Harusnya pertanian juga masuk dalam concern tersebut. Kenapa? Karena karena pangan ini sesuatu yang nggak bisa lepas dari manusia dan setiap manusia sebagai warga negara. Nah, pemerintah wajib mengatur ya, mengatur eh, bagaimana pertanian ini bisa memenuhi seluruh warga negaranya. Dari hasil pertanian ini bisa memberikan makan ke warga negaranya. Ya. Dan terutama untuk kesejahteraan masyarakat. Ini kalau pemerintah bisa menggalakkan pembangunan di dalam sektor pertanian melalui sistem agribisnis itu bisa meningkatkan kualitas, terus bisa meningkatkan produktivitas, kualitas, lalu meningkatkan pemasarannya, lalu bagaimana mengembangkan agar kegiatan pertanian ini efektif dan efisien, lalu juga eh, bagaimana pertanian ini menjadi eh, salah satu komponen untuk kemandirian bangsa. Kenapa kemandirian bangsa? Karena bisa kalian teman-teman eh, periksa ya, maksudnya teman-teman baca eh, tanah kita luas ya. Indonesia itu negara agraris dan juga negara maritim. Artinya bukan saja eh, bukan kegiatan industri yang utama di Indonesia seharusnya. Gitu. Kenapa? Karena Indonesia negara agraris. Nah, hari ini cukup aneh ketika kita harus mengimpor beras, terus sekarang ini lagi demo mengenai kedelai. Kedelai, ya Allah, kita punya makanan khas tempe, tahu gitu. Makanan khas tempe yang bahan bakunya adalah kedelai. Tetapi hari ini kita impor. Nah, itu luar biasa kan? Bagaimana bobroknya negara kita. Lalu apa bawang merah, bawang putih, segala rempah-rempah yang dulu kita itu mampu surplus ya di bidang-bidang itu semua. Hari ini kita enggak, kita impor sampai seperti itunya gitu. Nah, ini terjadi karena pengelolaan negara yang tidak benar. Makanya saya harap teman-teman bisa mempelajari dengan serius, ya, bisa belajar dengan serius tentang sistem ekonomi kita. Agar apa? Agar ketika teman-teman nanti lulus terus berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat, teman-teman bisa membangun suatu sistem yang bagaimana sih seharusnya gitu.
Apa dibenarkan? Ya benar, kalau kita ngimpor ya nggak wajar, tapi kan nggak kayak gitu juga ketika kita impor jumlah yang jelas apa? Kita kehilangan devisa negara, ya kan? Kenapa? Keluar uangnya, keluar devisanya, keluar. Kalau terus-terusan kayak gitu akhirnya apa? Defisit pembayaran, neraca pembayaran, defisit perdagangan. Mau sampai kapan terus-terusan kayak gitu? Ketika terjadi defisit neraca pembayaran, terus apa yang harus dilakukan pemerintah? Pemerintah akhirnya ngutang ke IMF, ya kan? Gitu. Terus saja begitu. Terus seperti itu. Kejadian yang berulang-ulang dilakukan pemerintah seakan-akan kita nggak punya pakar-pakar ekonomi gitu. Nah, itu begitu mirisnya gitu. Jadi banyak orang pintar, banyak profesor, banyak dokter, tapi tidak ada yang mampu mengatasi permasalahan ini. Aneh kenapa? Karena semua dilihat dengan kegiatan politik gitu. Ada dominasi politik yang akhirnya menghancurkan segala nilai. Nah, mudah-mudahan dengan kita belajar uh, dengan benar ya, ketika teman-teman lulus, teman-teman bisa merubah itu semua. Itu besar harapan saya kepada teman-teman semua. Nah, masuk ya ke dalam konsep teoritis pertanian dan oh ini salah ya, perkebunan. Jadi konsep teoritis pertanian dan perkebunan. Nah, pertanian sendiri itu nggak lepas dari cerminan terhadap kebutuhan manusia, ya kan? Ya karena manusia itu apa? Butuh makan. Terus juga dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Nah, karena pentingnya pertanian ini, dia harus diletakkan di dalam pembangunan ekonomi dengan harus fokus gitu. Jadi masuk dalam sistem karena dia merupakan hajat hidup orang banyak, dia harus dimasukkan di dalam suatu sistem pembangunan ekonomi. Nah, agar apa? Agar kita nggak berat, kita bisa mampu memproduksi, akhirnya kita nggak berat untuk impor terus. Ini kan kita terus-terusan impor, ya. Agar ketika ini dimasukkan dalam sistem, direncanakan dengan baik, harapannya adalah kita mampu dari pertanian ini kita mampu menghidupi seluruh warga negara kita. Bahkan mungkin bisa 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 mengekspor ke negara-negara yang lain. Soalnya sumber daya kita itu luar biasa besar, luar biasa banyak gitu. Tapi sayang tidak dimanfaatkan dengan baik oleh penyelenggara negara, dalam hal ini pemerintah. Nah, ini ada sedikit beberapa pandangan dari beberapa tokoh tentang pertanian. Ada pertanian itu tentang sebuah masalah yang disalahpahami, rumit, terabaikan dan tidak diinginkan. Nah, ini ya, padahal eh, ek- perkembangan ilmu pengetahuan di pertanian itu terus berkembang, tetapi menjadi aneh adalah ketika kok ilmunya berkembang, tetapi kok jumlah produksinya tidak berkembang. Ini kan menjadi kontradiktif ya, paradoks dengan yang terjadi dengan kenyataannya tuh. Ada pertanian adalah sektor pemakai air terbanyak, memiliki andil teratas terjadinya kelangkaan air. Wah, apalagi nih menurut World Bank, Allah itu menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia itu pastinya seimbang. Nah, ketika terjadi kelangkaan air, berarti ada sesuatu yang salah di dalam sistem kehidupan. Nah, itu yang harus kita pahami, kita dalami. Agar apa? Agar kondisi hari ini kita bisa mampu menyeimbangkan apa yang kita lakukan terhadap alam. Nah, kayak segala peraturan apapun yang dibuat oleh manusia itu tidak boleh bertentangan dengan sunatullah. Ya, pertanian merupakan kegiatan manusia dalam membuka lahan dan menanamnya dengan berbagai jenis tanaman. Terus ada rahim, pertanian merupakan kegiatan dan usaha mengembangkan reproduksi tumbuhan hewan supaya tumbuh lebih baik demi memenuhi kebutuhan manusia. Tadi saya bilang bahwa pertanian itu segala sesuatu yang dibuat manusia itu tidak boleh bertentangan dengan sunatullah. Nah, karena apa? Karena hari ini segala ilmu pengetahuan yang dibuat itu banyak yang bertentangan dengan sunatullah. Misalkan di dalam pertanian, adanya burung, adanya ular, itu kan sebuah ekosistem ya. Kalau di perkebunan ada pasti ada ular, ada burung, ada ulat.
itu kan sebuah sistem ekonomi, sebuah ekosistem yang berjalan, yang harus seperti itu. Tapi itu banyak diputus. Misalkan mulai ada penggunaan pupuk, ada penggunaan anti hama, yang akhirnya apa? Itu berdampak pada putusnya rantai makanan. Nah, ini kan menghilangkan Sunatullah. Contoh hal gini, eh, adanya semut pada buah itu untuk menandakan buah itu manis. Itu sebuah hal yang sangat kecil. Jadi kalau kita mau milih buah yang manis, buah itu dikerubungi semut. Itu salah satunya sebuah sunatullah yang menunjukkan bahwa hewan ini menunjukkan buah yang baik. Nah, tetapi pada pada ilmu pengetahuan hari ini itu dibuang, dipotong. Akhirnya karena ada semut itu kita pakai ya penyemprot hama, hilanglah. Itu salah satu contoh kecil aja. Nah, yang tadi berdasarkan beberapa definisi tersebut itu bisa dinyatakan bahwa pertanian itu adalah kegiatan produksi dalam bercocok tanam yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itulah pertanian. Nah, pertanian tersendiri itu terdiri dari menurut Mubiarto ya, tahun 89 itu terdiri dari pembudidayaan tanaman atau pertanian rakyat, kemudian perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Nah, di dalam perkebunan sendiri itu ada beberapa. Ini adalah definisinya. Ya, perkebunan itu adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai mengolah serta memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha. Nah, ini adalah definisi dari perkebunan. Nah, perkebunan ini juga dibagi beberapa. Ada kehutanan ya. Di situ dalam perkebunan masuk kehutanan. Ada karena kebun-kebun itu ada hutan, ada yang bisa dijadikan kegiatan produksi, ada juga yang dijadikan sebagai penyimbang alam. Kayak ada hutan adat itu tidak bisa penggunaannya sembarang. Hutan adat itu bisa digunakan ketika uh, para uh, ketua adat itu bermusyawarah ya, kemudian mempergunakannya untuk kebutuhan hidup bersama pada suatu tatanan lingkungan masyarakat adat di wilayah tersebut. Nah, ada agraria. Segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah penguasaan dan penggunaan area hutan. Itu hutanan. Ada hutan lebat. Hutan lebat di sini maksudnya bahwa tanah tersebut ditumbuhi berbagai jenis pepohonan besar dengan tingkat pertumbuhan yang maksimum. Nah, ini tinggi-tinggi ini. Ini hutan lebat. Kemudian ada hutan belukar. Hutan belukar ini maksudnya tanah hutan yang ditumbuhi dengan berbagai jenis pepohonan yang terbentuk secara alamiah, terutama yang berbatang kecil. Ini belukar, kayak semak belukar, ya. Hutan lebat itu juga banyak juga yang dibuat ada hutan produksi. Jadi hutan-hutan yang dibuat untuk buat kayu lah ya. Udah di sini lagi hutan jenis. Nah, hutan jenis ini ditumbuhi pepohonan yang berbentuk secara alami dan atau binaan dengan dominasi oleh satu jenis pohon tanpa memandang tingkat pertumbuhan. Nah, ini hutan produksi nih, ya. Kemudian ada hutan rawa. Nah, hutan rawa ini adalah eh, hutan lebat yang berawa-rawa, ya. Yang permukaan tanahnya itu tergenang selama 6 bulan atau lebih dan secara kumulatif dalam setahun dan tidak surut. Nah, itu disebut hutan rawa. Ada hutan bakau kan gitu, itu rawa-rawa. Lalu ada peternakan. Nah, inilah peternakan, kegiatan mengembangbiakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat serta hasil dari kegiatan
tersebut. Nah, ini enggak terbatas pada pemeliharaan ya. Jadi perbedaannya terletak pada tujuan yang ditetapkan. Jadi kalau tujuan peternakan itu mencari keuntungan dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen pada faktor produksi yang telah dikombinasikan secara optimal. Ya, kalau kegiatan pelaksananya itu nanti terbagi beberapa. Ada kegiatan peternakan, nih, ada peternak hewan besar, kemudian ada peternak hewan kecil. Oh, hewan besar ya jelas tuh di sini ada sapi, kambing, hewan kecil ya ayam-ayaman, bebek, bebek gitu. Kemudian, nah di sini masuk ke perikanan. Jadi pertanian itu nggak hanya sebatas uh, apa ya tumbuh-tumbuhan ya. Jadi masuk di dalamnya juga itu perkebunan, peternakan dan perikanan. Iya. Nah, di perikanan sendiri adalah kegiatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1985. Jadi perikanan termasuk dalam kegiatan praproduksi, produksi, kemudian pemasaran dan dilaksanakan secara sistem bisnis. Ya, maksudnya bisa tanam benih dulu. Perikanan kan tanam benih ada nyiapin nyiapin kalau kita nyiapin tempatnya dulu ya, setelah nyiapin tempat baru tebar benihnya. Terus kalau ini kan otomatis ada memproduksi ya, kemudian diolah, ada yang jadi kemasan, ada yang langsung masuk ke ini. Kalau di laut gimana? Sama, di laut juga ada tebar benih juga, terutama pada hewan pada ikan-ikan yang eh, dia pembenihannya itu nggak cepat ya, jadi harus dibantu agar nggak langka. Nah, ini ada potret pertanian, peternakan, kehutanan di Indonesia dari tahun 98 sampai 2014. Nah, ini semua bisa teman-teman pelajari berdasarkan kuadran ya, bagaimana tingkat pertanian di Indonesia. Ya, pastinya semakin tahun karena jumlah penduduk Indonesia semakin banyak, jumlah pertanian yang jumlahnya harusnya bisa memenuhi, tetapi pada kenyataannya eh, kita banyak yang impor. Nah, satu hal yang penting adalah impor itu juga terjadi karena kurangnya data ya. Karena sistem kita yang tak terintegrasi, belum adanya otomatisasi ya, maksudnya terhubung dengan komputerisasi, akhirnya banyak orang yang bermain di situ. Jadi kebijakannya bukan berdasarkan pada kebutuhan manusia, ya, tapi berdasarkan politik dan keuntungan. Kenapa? Kalau beli biaya produksinya itu lebih murah, ya kan bisa beli, sedangkan untuk produksi itu sendiri itu lebih mahal, akhirnya orang langsung beli aja impor gitu. Nah, ini terus mau dimainkan, padahal kalau kita benar-benar serius mendalami kegiatan produksi di pertanian ini ke depan itu kan luar biasa. Kenapa? Kita bisa bantu banyak orang di dalam negeri sendiri, kita sudah terpenuhi, akhirnya kita bisa ekspor, tapi ini enggak. Terus menerus terjadi hal-hal yang seperti itu. Akhirnya apa? Ya terjadilah impor. Harusnya petani itu banyak yang kaya gitu, tapi di Indonesia enggak. Kenapa? Buntung terus. Dari harga pupuknya mahal, terus kena tengkulak. Akhirnya harga yang ada di pasaran itu tidak mampu bersaing dengan barang-barang yang dibeli secara impor. Kalah mereka sama pemodal. Akhirnya ya, petani hidup dalam dalam rentang kemiskinan. Jadi anak-anak muda, ya, banyak anak muda yang akhirnya ngapain sih bertani gitu, nggak menghasilkan. Walaupun juga hari ini sudah mulai banyak anak-anak muda yang terjun ke pertanian dengan sistem yang baru gitu, membangun sistem agribisnis jadi baru, tapi tidak banyak. Kalau andaikan pemerintah mampu membangun sebuah sistem, ya kalau itu kan tadi masing-masing secara individu, tapi kalau ini secara sistem aja, wah itu luar biasa, kita bisa surplus pangan lah, kita bisa ekspor. Tapi sayangnya
itu tidak dijalankan oleh pemerintah. Jadi luar biasa. Undang-undangnya ada, segala peraturannya ada, sampai kebijakannya ada, tetapi ketika sudah sampai ke lapangan beda cerita. Beda semua, beda cerita. Ya, akhirnya petani apa? Petani hidup di banyak yang sulit gitu. Bahkan terus ke sini, semakin ke sini, lahan-lahan pertanian pun semakin sedikit. Kenapa? Lahan pertanian itu karena ya buat apa ketika mereka tetap bertani, mereka nggak, hasilnya sedikit, tidak bisa bersaing dengan produk-produk luar. Ya buat apa mereka pertahankan, lebih baik tanah itu dijual, dijadikan perumahan, dijadikan kapling-kapling, dijadikan eh, industri. Akhirnya apa? Kita terus semakin ke sini makin terus berkurang lahan pertaniannya. Nah, ini harusnya menjadi sebuah concern pemerintah juga ya. Bagaimana kita menghadapi hal seperti ini ya, mudah-mudahan kita berdoa semoga salah satu dari teman-teman semua ini ada yang jadilah ya sebagai penentu kebijakan gitu. Nah, ini teman-teman bisa lihat semua ya, bisa dipelajari dan harus memang dipelajari. Kenapa? Karena soal-soalnya pun nanti ketika ujian UAS itu saya tidak patokannya hanya pengertian ini apa ini, tapi adalah pemahaman teman-teman terhadap materi yang disampaikan. Dan jangan lupa eh, subscribe eh, subscribe channel saya dan eh, komen biar apa? Saya tahu teman-teman eh, lihat video ini. Jadi sebuah hal yang enggak yang eh, membuat sebagai semangat saya untuk, walaupun sebuah kewajiban ya, kewajiban saya untuk mengajar teman-teman secara tatap muka harusnya, tapi ini karena pandemi saya berikan bahan slide-slide itu, tapi kan ya sebagai bentuk penghargaan saya ketika saya buat video seperti ini, dan saya tahu biar teman saya tahu mana yang benar-benar belajar atau tidak gitu. Jadi terima kasih, sampai sini perkuliahan kita mengenai sistem pertanian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.